Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Reni Saputra dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rezaldi Zaski dengan LPM 2478 2086 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Arif Farel El Jauhar Darmanajati dengan NPM 24782080. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi bab 6 yaitu intellectual property atau dalam bahasa Indonesianya disebut kekayaan intelektual yang diambil dari buku Ethic in Information Technology karya George Reynolds edisi kelima. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita pahami dulu mengapa topik ini sangat penting. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi berjalan sangat cepat. Hampir setiap hari kita melihat ide-ide baru, inovasi, karya seni, perangkat lunak, bahkan konten digital bermunculan di internet. Namun di sisi lain, mudahnya mudahnya akses dan distribusi juga membuka peluang besar terjadinya pelanggaran hak cipta, plagiarisme, pencurian data, dan peniruan teknologi. Nah, disinilah peran intellectual property menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan etika terhadap hasil karya manusia. Jadi bukan hanya sekedar aturan hukum, tetapi juga bentuk penghargaan atas inovasi, kreativitas, dan kerja keras seseorang. Dalam bab ini kita akan membahas tiga hal utama. Yang pertama yaitu hak cipta atau copyright. Yang kedua paten, hak paten. Dan ketiga rahasia dagang atau trade secrets. Serta bagaimana kaitannya dengan etika profesi di bidang teknologi informasi. Tujuan dari pembahasan ini nggak cuman biar kita mahamin undang-undangnya, tapi juga supaya kita sebagai mahasiswa atau calon IT profesional bisa lebih menghargai hasil karya orang lain dan tahu bagaimana melindungi hasil karya kita itu sendiri. Jadi presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagian awal dari bab ini. Mulai dari pendahuluan, konsep dasar kekayaan intelektual, hingga jenis-jenis utama seperti hak cipta dan hak paten. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu pendahuluan tentang kekayaan intelektual. Oke. Baik teman-teman, di sini kita sudah masuk ke bagian pendahuluan. Pada bagian ini terdapat kutipan menarik dari Bill Gates yang mengatakan kekayaan intelektual memiliki masa simpan seperti buah pisang. Kutipan ini terdengar sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Bayangkan sebuah pisang ketika baru dipetik nilainya tinggi karena masih segar. Tapi kalau tidak segera dimanfaatkan, lama-lama akan busuk dan kehilangan nilainya. Begitu juga dengan kekayaan intelektual. Inovasi, ide, dan karya cipta manusia punya nilai yang tinggi pada waktunya. Tapi tanpa perlindungan, tanpa dimanfaatkan, atau jika dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka nilainya bisa hilang dalam sekejap. Untuk menggambarkan pentingnya perlindungan ini, mari kita lihat kasus nyata antara perusahaan Sinovel dan American Superconductor atau disingkat AMSC. Sinovel ini adalah perusahaan energi angin asal Tiongkok. Sorry Zal, slide sebelumnya tadi Zal. Sedangkan Oke, sorry. AMSC berasal dari Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Sinovel terbukti mencuri kode sumber dan teknologi rahasia milik AMSC. Akibat dari pencurian ini, AMSC kehilangan lebih dari 700 juta dolar AS dan hampir bangkrut. Kasus ini menjadi contoh klasik bagaimana trade secret atau rahasia dagang bisa menjadi target pencurian di dunia industri teknologi. Dari kasus itu kita belajar bahwa di dunia modern saat ini informasi dan pengetahuan adalah aset utama. Kalau dulu kekayaan diukur dari tanah dan sumber daya alam, sekarang kekayaan terbesar seringkali ada pada data, software, dan ide-ide kreatif. Contohnya saja kan Bitcoin sekarang
nilainya. Nah, oleh karena itu konsep intellectual property menjadi semakin penting untuk melindungi hak cipta, paten maupun rahasia dagang kita. Selain itu, relevansi topik ini semakin terasa di era artificial intelligence atau AI. Saat ini banyak karya seperti tulisan, musik, bahkan gambar dan video yang dihasilkan oleh AI. Pertanyaan pun muncul di sini. Siapa sebenarnya pemilik karya tersebut? Apakah penciptanya program AI-nya, pengguna yang memberi prompt atau perintah, atau justru sistem AI itu sendiri? Inilah tantangan baru dalam dunia kekayaan intelektual yang sedang banyak dibahas oleh para ahli hukum dan teknologi di seluruh dunia. Jadi, pada bagian pendahuluan ini, kita menegaskan bahwa kekayaan intelektual bukan sekedar istilah hukum, tapi bagian penting dari etika profesi di bidang teknologi informasi. Dengan melindungi karya orang lain, kita juga belajar untuk menghargai proses kreativitas dan inovasi menjadi dasar untuk kemajuan teknologi. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang konsep dasar kekayaan intelektual. Oke, terima kasih Jal. Sekarang kita masuk ke konsep Baik. dasar kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Basic Concept of Intellectual Property. Secara sederhananya, kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi. Artinya setiap karya atau inovasi yang lahir dari kemampuan berpikir seperti menulis, menciptakan musik, menemukan teknologi baru, atau membuat desain produk memiliki nilai yang bisa dilindungi oleh hukum. Tujuan dari kekayaan intelektual ini ada dua tujuan utamanya. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau penemu agar hasil karya mereka tidak digunakan atau tidak dijiplak tanpa izin. Kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Karena ketika seseorang tahu bahwa karyanya dilindungi, mereka akan lebih termotivasi untuk terus berkarya. Selanjutnya, kekayaan intelektual dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright, yaitu perlindungan terhadap karya seni, sastra, musik, film, hingga perangkat lunak komputer. Masih slide sebelumnya, Jal. Yang kedua adalah paten, yang memberikan hak eksklusif atas suatu penemuan di bidang teknologi, alat atau metode tertentu. Dan yang ketiga adalah rahasia dagang atau trade secrets, yang melindungi informasi bisnis yang bernilai ekonomi karena bersifat rahasia, seperti resep, formula, atau algoritma dari perusahaan. Tiga jenis ini menjadi pilar utama dalam sistem kekayaan intelektual modern. Masing-masing punya cakupan dan aturan yang berbeda, tapi semuanya punya tujuan yang sama, yaitu melindungi hasil karya manusia. Kemudian, bagaimana sistem ini menjadi perlindungan di dunia? Kalau secara global, negara-negara mengikuti perjanjian internasional seperti World Intellectual Property Organization atau disingkat WIPO, and Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS Agreement. Perjanjian ini dibuat agar pelindungan hak cipta dan paten di suatu negara juga diakui di negara lain. Di Amerika Serikat, sistem hukumnya berbasis common law dan perlindungan terhadap inovasi teknologi sangat kuat. Sedangkan di Indonesia, perlindungan kekayaan intelektual diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dan UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dengan adanya sistem hukum ini, pemerintah berupaya menciptakan iklim inovasi yang sehat agar peneliti, seniman, maupun pengembang teknologi merasa aman ketika menciptakan sesuatu yang baru. Namun, perlindungan hukum saja tidak cukup.
Yang lebih penting adalah kesadaran etika, bagaimana kita menghargai karya orang lain dan tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita, baik dalam bentuk tulisan, gambar, software maupun ide. Karena pada akhirnya kekayaan intelektual bukan hanya soal hukum dan ekonomi, tetapi juga tentang integritas dan soal tanggung jawab moral sebagai profesional di bidang teknologi informasi. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang mari kita bahas jenis yang pertama, yaitu hak cipta atau copyright, yang menjadi dasar dalam dari banyak isu kekayaan intelektual di dunia digital saat ini, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ray. Sekarang kita masuk ke slide 5 ya untuk rahasia dagang atau trade secret. Rezaldi slide-nya bisa. Apakah benar ini? Slide rahasia dagang, trade secret. Eh, Bagaimana Baran? Belum jalan itu slide-nya, masih di paten. Masih belum gerak slide-nya, Zal. Nah, Oke, sekarang kita sudah mulai masuk ke rahasia dagang ya atau trade secret. Jadi kita bakal lanjut ke jenis ketiga dari kekayaan intelektual, yaitu trade secret atau rahasia dagang. Jadi rahasia dagang adalah informasi bisnis yang bernilai ekonomi karena bersifat rahasia. Artinya, jika informasi tersebut bocor ke publik, maka bisa menurunkan nilai atau bahkan kerugian untuk pemiliknya. Contoh, bisa berupa resep makanan, formulasi kimia, rencana bisnis, atau strategi pemasaran. Atau juga bisa daftar pelanggan gitu ya, yang tidak diketahui oleh umum. Nah, di Indonesia sendiri, rahasia dagang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Undang-undang ini melindungi pemilik rahasia dagang dari pihak-pihak yang sengaja atau tanpa izin membocorkan atau menggunakan informasi rahasia tersebut. Salah satu contoh kasus yang terkenal di Indonesia adalah TV Bintang Harapan dan HIPIN. Dalam kasus ini, seorang karyawan membocorkan resep kopi rahasia milik perusahaan kepada pesaingnya, yang dimana akibatnya perusahaan mengalami kerugian besar dan karyawan tersebut dinyatakan melanggar hukum. Nah, jadi dari kasus ini mengajarkan kita bahwa loyalitas dan kepercayaan di dunia bisnis itu sangat penting ya. Dan untuk mencegah hal-hal seperti ini, perusahaan biasanya membuat perjanjian yang disebut non-disclosure agreement atau NDA, yaitu perjanjian agar karyawan atau mitra tidak boleh menyebarkan informasi internal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa trade secret itu bukan hanya soal hukum, tapi soal etika profesional dan tanggung jawab moral terhadap informasi yang dipercayakan. Rezaldi boleh ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk isu etika kekayaan intelektual ya, atau intellectual property assets, yang dimana di tengah kemajuan teknologi ini ya, banyak batas antara hak cipta, inovasi, dan plagiarisme yang menjadi kabur gitu. Beberapa isu utama yang saling muncul adalah plagiarisme, rekayasa balik atau reverse engineering, serta
perdebatan antara open source dan properly software gitu ya. Misalnya, plagiarisme masih menjadi masalah besar di dunia akademik dan kreatif. Banyak orang menyalin karya orang lain gitu, baik tulisan, desain, maupun karya digital. Jadi, tanpa izin dan tanpa mencakup sumber. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga tindakan yang tidak yang merusak integritas ilmiah dan etika profesi. Di mana sementara itu, reverse engineering yaitu membongkar produk untuk mengetahui cara kerjanya dan dapat digunakan untuk untuk pembelajaran atau race, tapi juga bisa disalahgunakan untuk mencuri ide dan teknologi. Ada juga ada juga perdebatan antara dunia open source dan property software, yang dimana open source itu mendorong kolaborasi dan berbagai ilmu gitu. Sedangkan property itu menekankan perlindungan dan keuntungan ekonomi. Jadi kedua-duanya itu sama-sama punya nilai etis tergantung dari cara penerapannya. Selain itu, fenomena seperti cyberquanting yaitu pendaftaran domain yang mirip dengan nama merek terkenal untuk dijual kembali, dan spionis industri di mana pesaing mencuri rahasia bisnis juga menjadi tantangan serius gitu. Dan di era AI generatif ini muncul dilema baru, yaitu karya seperti gambar, musik, teks yang dihasilkan oleh AI itu orang tanya-tanya siapa pemiliknya? Apakah pengguna perusahaan pengembang AI itu sendiri? Dan pertanyaan ini menjadi bahwa etika kekayaan intelektual kini semakin kompleks dan perlu pembaruan regulasi serta kesadaran moral dari semua pihak gitu ya. Boleh lanjut slide ke-7, Rezaldi? Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan Slide saya. ke-7, Rezaldi. Pada slide ini, Slide 7. Bagaimana? Ini slide ke-7. Oh ya, Slide 7, Zal. oke. Slide 7 masih Farel. Oh, oke. Tolong slide-nya, Zal. Ini slide ke-7 nih, isu ini. Ini slide ke-7. Masih nge-freeze soalnya di share screen-nya. Ini masih isu. Masih. Yang isu ini slide ke-7 ini, yang isu. Ya, ini slide ke-8. Dah. Oh, itu berarti kita masuk ke slide 8. Tadi kan isu sudah masuk ya? Sudah baru selesai pembahasannya, Oke. sekarang kita masuk ke slide 8, berarti untuk konteks Indonesia. Oke. Lanjutkan, Zal. Silakan para dilanjut. Oke, sekarang kita masuk ke konteks Indonesia ya, atau Indonesian konteks. Sekarang mari kita lihat konteks kekayaan intelektual di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan dan perlindungan kekayaan intelektual berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, lembaga seperti Kementerian Kominfo
dan BSSN juga berperan penting, terutama dalam menangani aspek digital yang merendahkannya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Share screen-nya hilang. Oke, kita lanjut aja. Misalnya, misalnya banyak masyarakat yang mengunduh software bajakan, nonton film di situs ilegal, atau menggunakan karya musik tanpa izin. Pembajakan seperti ini tidak hanya merugikan pencipta, tapi juga menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah seperti kampanye interaksi kekayaan intelektual di kampus dan di sekolah, dan ada juga digitalisasi sistem pendaftaran hak cipta agar dapat lebih mudah dan lebih cepat. Terus mereka juga sudah melakukan untuk mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintahan untuk membangun budaya menghargai karya. Selain itu, di dunia pendidikan tinggi, sudah mulai diterapkan materi etika kekayaan intelektual dan penelitian agar mahasiswa memahami pentingnya orientasi dan penghargaan terhadap karya orang lain. Sebagai mahasiswa dan calon profesional, kita punya tanggung jawab besar untuk menjadi bagian dari generasi yang menghargai dan melindungi karya cipta bangsa. Rezaldi, kita bisa langsung aja masuk slide untuk AI dan hak cipta digital. Slide 9 mungkin. Yang ini bukan. Selanjutnya. Ini. Selanjutnya. Ini. Apa itu tidak? Iya, betul sekali. Sekarang kita masuk ke bagian utama dari studi kasus yang sedang hangat, yaitu adalah AI dan hak cipta digital ya. Jadi saat ini banyak karya seni, gambar, musik, teks dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI. Namun muncul beberapa pertanyaan besar. Apakah karya yang dihasilkan oleh AI ini bisa memiliki pemilikan sah secara hukum? Nah, di sini menurut UUD Hak Cipta Indonesia, penciptaan adalah manusia yang memiliki kemampuan intelektual. Jadi, karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tidak bisa didaftarkan karena AI memenuhi kriteria sebagai pencipta. Tapi, bagaimana kalau manusia memberi instruksi atau prompt kepada AI, lalu AI menghasilkan karya berdasarkan arahan itu? Dalam hal ini, manusia bisa dianggap sebagai pencipta jika kontribusinya dianggap signifikan dalam proses kreativitasnya. Nah, tantangan utamanya adalah regulasi masih tertinggal dibanding perkembangan teknologi. Banyak negara termasuk Indonesia sedang berupaya memperbarui ya undang-undang agar bisa mengakomodasi fenomena ini. Studi kasus ini menunjukkan bahwa AI hanyalah alat teknologi, tapi juga membawa implikasi hukum dan etika baru dalam dunia kekayaan intelektual. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rezaldi Zaski. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Farel, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan daripada teman saya. Dan pada saat ini ada pun ringkasan atau
summary. Di sini ada hak cipta melindungi karya orisinal, adapun paten melindungi inovasi teknologi, rahasia dagang melindungi informasi bisnis, dan etika KI penting dalam era digital dan AI. Baik teman-teman, pertama kita sudah belajar bahwa kekayaan intelektual atau KI adalah hasil karya manusia yang memiliki nilai ekonomi dan moral. KI adalah bukti bahwa kreativitas bukan hanya soal imajinasi, tapi juga aset yang harus dijaga. Dalam dunia modern, ide bahkan bisa lebih berharga dari barang fisik. Kedua, ada 3 bentuk utama KI yang perlu kita pahami dengan baik. Hak cipta, yang melindungi karya seni, musik, tulisan, dan software. Tanpa hak cipta, para seniman dan kreator tidak akan mendapat penghargaan atas hasil karyanya. Dan paten, yang melindungi penemuan di bidang teknologi. Inilah yang mendorong kemajuan sains dan industri. Karena inovator merasa aman untuk membagikan hasil temuan ke dunia. Lalu ada pun rahasia dagang, yaitu melindungi informasi bisnis strategi agar tidak dicuri atau disalahgunakan tentunya. Ketiga, kita juga membahas etika dalam kekayaan intelektual yang pada dasarnya menekankan nilai kejujuran dan penghargaan terhadap karya orang lain. Menghormati hak cipta bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga cerminan integritas pribadi. Keempat, di konteks Indonesia, kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembajakan, rendahnya literasi hukum, sampai lemahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya mereka. Namun, di sisi lain peluangnya besar. Generasi muda seperti kita punya kemampuan menciptakan karya digital yang luar biasa. Dan tinggal bagaimana cara melindunginya secara bijak tentunya. Dan munculnya AI membawa dimensi baru dalam pembahasan KI. AI bisa menciptakan gambar, musik, dan tulisan, tapi hukum masih kesulitan menentukan siapa pemilik sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa dunia hukum dan etika harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tentunya. Kekayaan intelektual bukan hanya soal hukum, tapi soal tanggung jawab dan moral. Karena di balik setiap karya yang kita lihat, entah lagu, karya seni, atau aplikasi, selalu ada waktu, pikiran, dan perasaan manusia yang berharga. Jika kita dihormati, maka kita juga harus belajar menghormati karya orang lain. Adapun slide selanjutnya, pertanyaan diskusi atau diskusi question. Nah, di sini ada 3. Apakah AI bisa dianggap sebagai pencipta yang sah secara hukum? Yang kedua, mengapa pelanggaran KI sering terjadi di sekitar digital? Dan yang ketiga, apa peran kampus dalam menanamkan etika? Baik, sekarang mari kita bahas 3 pertanyaan reflektif sekaligus jawaban. Nah, dari jawaban ketiga ini, adapun yang pertama, jawabannya belum bisa. Dalam hukum Indonesia, pencipta harus manusia, bukan mesin. AI tidak punya kesadaran atau tanggung jawab hukum. Namun, pihak yang mengoperasikan AI bisa dianggap sebagai pemilik karya tersebut. Tetapi secara etika, kita tetap perlu mencantumkan bahwa karya dibuat dengan bantuan AI agar tidak menyesatkan publik. Dan yang kedua, mengapa pelanggaran KI sering terjadi di sektor digital? Karena di dunia digital, karya sangat mudah disalin dan disebarkan. Orang bisa mengunduh, meniru, atau memodifikasi hasil karya tanpa izin hanya dengan 1 klik saja. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia, penegakan hukum di dunia, maksud saya, digital lebih sulit karena batas wilayah negara menjadi kabur. Kesadaran pengguna internet
tentang hak cipta juga masih rendah. Dan yang ketiga, apa peran kampus dalam menanamkan etika kekayaan intelektual? Kampus punya peran strategis. Pertama, dengan meningkatkan mengintegrasikan etika KI dalam kurikulum. Kedua, memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang cara mendaftarkan hak cipta atau paten karya mereka. Ketiga, menumbuhkan budaya menghargai karya orisinal dalam setiap tugas, skripsi, dan penelitian. Jadi kampus bukan hanya tempat belajar teori, tapi juga tempat menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai pencipta. Baik, di sini ada pun penutup. Terima kasih. Kekayaan intelektual bukan hanya hukum, tetapi juga etika profesi dan penghargaan terhadap kreativitas manusia. Kalau kita menghargai karya orang lain, maka karya kita pun akan lebih mudah dihargai. Di era digital dan AI seperti sekarang, siapapun bisa jadi kreator, tapi hanya mereka yang sadar hukum dan etika yang akan bertahan dan diakui. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga sesi ini membuka wawasan kita untuk menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap karya maupun karya orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.